waktu pemilu presiden tahun 2000 berapa? 19 ya. Ya. Sampai dia berdoa, maaf kan tidak ada menyebut orangnya ya. Berdoa, ya Allah, apabila gitu kan apa tidak milih si A ya kan, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Astagfirullahaladzim, ini orang kalau nggak ingat mati ya kan, gitu ya, ya kan, ya pasti ada. Siapa yang milih itu ya kan. Jadi padahal di situ calon-calon yang akan dipilih ya, baik itu legislatif, baik itu DPD, baik itu presiden ini Pak, orang ini yang dipilih pun tidak menyarankan seperti itu. Ya, pada saat itu Pak Prabowo, pada saat itu Pak Jokowi, apa beliau sebagai calon pemimpin pada saat itu terus menyuruh seperti itu? Enggak Pak. Tapi yang kita yang di bawah-bawah ini, masyarakat yang di bawah-bawah, pengusung-pengusung partai itu, ya, yang mendukung calon-calon itu yang berlebihan. Kalau bahasa sekarang apa itu? Lebay kan gitu. Lebay Pak ya kan? Lebay ya kan udah. Oleh karena itu ada lagi. Contohnya saya ngasih contoh aja Pak. Contoh-contoh ya. Ada orang Islam gitu ya kan. Mungkin Ustadz yang menyatakan kepada umatnya apabila melihat salib haram, kan ada ya. Saya waktu itu Kapolres Sintang Mbak, melihat salib haram, saya bingung. Terus saya keluar rumah saja, di depan saya sudah ke gereja katedral Pak, salibnya besar sekali Pak ya kan. Saya tutup mata Pak gini ya kan, karena kan haram katanya kan. Ya kan, itu bingung ya. Hal-hal seperti ini yang justru untuk masyarakat kelas bawah, mohon maaf ya, masyarakat kelas bawah yang pendidikannya rendah ini dianggap betul. Ini yang rawan tadi, rawan untuk yang akan mengganggu untuk kerukunan antar umat beragama tadi. Rawan sekali. Nanti karena kenapa saya bilang rawan? Nanti kembalinya ke saya Pak, kembalinya ke Polri, kembalinya ke kami polisi. Ya, kalau sudah ribut, nanti ujungnya di tengah-tengah nih polisi, FKUB, ya forum apa, ya Persatuan Merah Putih lah, semua, ya antar suku lah segala macam, itu kumpul, mediasi, damai, ya kan, ya pakai materai gitu kan Pak. Ya lama-lama materai ini tambah mahal Pak. Ya, karena materai 6.000 tuh bisa harganya tinggi nanti Pak. Kalau seperti ini nggak boleh terus terjadi Pak, apalagi menjelang pemilu. Politik identitas membawa agama itu nggak boleh. Masyarakat ini tugasnya FKUB berat juga Pak. Ini harus menyampaikan ke masing-masing agama. Yang Muslim nanti di masjid-masjid ini harus ditekankan. Yang Kristen di gereja, yang Konghucu di kelenteng di vihara, yang Buddha semua, ya Katolik juga seperti itu, Hindu juga. Ini harus disampaikan Pak. Ya, ini harus nyampe ke masyarakat supaya masyarakat tidak lagi berpikirnya pendek. Agama apapun yang disampaikan Pak Wakil tadi, ya menurut keyakinan masing-masing kan gitu Pak. Menurut keyakinan masing-masing itulah yang paling benar. Ya kecuali nanti akhir zaman ya kan. Atau ada yang sudah pulang dari surga mungkin kan Pak. Ya, mungkin ada yang atau kebangkit dari kubur ya kan. Ya begitu. Bangkit dari kubur merasa Pak di sana ternyata yang agama yang paling benar ini ya itu. Bangkit dari kubur jadi pocong atau jadi kuntilanak kan. Ya. Nanti ya apabila terjadi sesuatu hal yang tadi mengakibatkan pecahnya kerukunan umat beragama tadi ini Pak, kembali ke Polri, Kamtipmasnya jadi tidak kondusif, ya, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Ya, hal itu tidak kita inginkan terjadi di Kota Pontianak maupun di tempat-tempat lain. Ya. Selama ini kita lihat ya Kota Pontianak ini masih kondusif Pak, alhamdulillah. Walaupun masih ada kejadian-kejadian tidak pidana, ya tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kondusivitas Kota Pontianak.
masih bisa kami atasi. Di sini juga kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita menjaga kondusivitas Kota Pontianak ini, Pak. Menjaga Kamtibmas, kemarin saya sering ketemu Pak Haji, Pak Abdul Syukur sering ketemu, baik di Polda Kamtibmas juga kami ketemu, di Bukaubi juga sering ketemu. Ya, sama-sama kita menjaga, Pak, menjaga kondusivitas, menjaga Kamtibmas, sampaikan kepada keluarganya, sampaikan kepada masyarakatnya. Keamanan ini sangat penting, Pak. Kita mau bekerja, mau apapun yang kita lakukan, kalau Kota Pontianak tidak aman, ya wilayah kita tidak aman, tidak akan bisa kita melaksanakan apapun. Dibantu TNI, kami siap, Pak, menjaga ini. Di pemilu juga kami siap, TNI Polri siap, Pak, siap menjaga kondusivitas pemilu. Nah, kami tidak berpihak pada siapapun. Siapa yang mau maju silahkan. Mau pilkada nanti Pak Wali Kota juga, pilkada gubernur juga, pilkada serentak, kemudian pemilihan legislatif, pemilihan presiden, ini sangat berat, Pak. Tugas ini berat sekali sebenarnya buat kami. Kita masih ada beberapa hal yang masih mengganggu sebenarnya. Ya, ada batas wilayah, ini masih belum clear ya, Pak Ketua KPU ini. Ini batas wilayah antara Pontianak dengan Kuburaya masih belum selesai, Pak. Ya, kok susah sekali ini orang-orang ya. Suruh pindah ke Pontianak nggak mau, suruh pindah ke Kuburaya nggak mau, masukkan sungai nanti semuanya. Repot bener ya, Pak. Karena untuk memindahkan KTP ini kan nggak boleh dipaksa, ya kan? Ini harus kesadaran masing-masing, Pak. Saya ganti KTP gitu. Nah ini kembali lagi saya bilang, ini kan ada orang yang, mohon maaf ya, ada oknum mungkin orang yang punya konstituennya di situ nih, ya kan? Ya, konstituennya di situ, suaranya di situ, ya. Tidak, kalau dia pindah ini suaranya hilang, Pak. Jadi pasti dia ngomporin juga, udah jangan pindah. Nah nanti Ketua KPU harus ambil kebijakan seperti apa ini, mau dibawa kemana ini kan? Ini nggak selesai. Sampai saya bilang coba Pak Wali Kota dengan Pak Bupati Kuburaya ngobrol-ngobrol lah, ya kan, untuk penyelesaian ini seperti apa. Apa dibagi dua masyarakatnya, atau batas wilayahnya kita rubah lagi. Ya, sebenarnya batas wilayahnya kadang saya bingung, penentuan batas wilayah dulu seperti apa nih ya? Kenapa bisa belok-belok nggak jelas gitu ya kan? Mana betul, karena yang lebih gampang untuk menentukan batas wilayah adalah sungai kan sebenarnya. Kenapa nggak ngikut sungai aja gitu Pak? Kenapa masuk Bungnas 4 bro?